yakin Anda udah sering dengar ceramah saya betapa sedekah itu harus mengambil kempen yang bermakna. Saya nggak tepat ya ambil ngising alasannya kan mumpung waktunya longgar tapi nggak kerja, nggak tepat itu namanya. Nggak oleh koyo. Itu rumah ini nanti habis infak keliling masih ada terus dilanjutkan ngajinya. Nggak apa-apa, apalagi kalau sumbangannya tambah suwe. Pertama, infak itu nggak boleh niat timbalan di dunia, nggak oleh. Ya sedekah itu aja. Kalau Anda sedekah, niatnya tujuannya agar mendapatkan balasan di dunia, rugi. Dapatnya ya cuma di dunia itu, di akhirat nganggur, gak itu apa-apa sampean. Rugi. Infak ya infak saja. Kalau infak tanpa tendensi apa-apa, di akhirat dapat pahala yang besar, di dunia dapat balasan yang melimpah. Bedanya dari mana? Dari niat di dalam hati. Kalau Anda niatnya aku infak sekian agar aku dapat kelipatan sekian, agar aku dapat balasan sekian, dapat imbalan sekian, ruginya apa? Ya dapatnya yang cuma di dunia saja itu. Di akhirat nganggur, tidak ada apa-apa. Nanti nuntut, ya Allah mana sedekahku? Dulu waktu ada ceramah itu saya nyumbang $100. Ini kok sekarang nggak ada balasan? Kata Allah, kamu dulu minta balasan di dunia, aku sudah dikasih di dunia, ya udah sekarang ini sudah nggak ada, nol nilainya. Tapi kalau infak saja, sedekah ya sedekah saja, nggak usah tendensi apa-apa. Ini dapat ya akhirat dapat. Dunyane kecanda, akhiratnya kecedel, alhamdulillah. Malah untung. Maka kalau saya gambarkan, ya seperti orang toilet itu. Sorry ya, orang BAB, beol itu beol, gengising. Itu kan simbol amal yang ikhlas, nggak ingin didengar, nggak ingin dilihat, amal yang ikhlas. Mau begituan, ikhlas betul, nggak pernah rewel, bukan nggak bikin pengumuman. Pengumuman saya mau BO, nggak ada. Saya mau BAB, nggak ada. Itu amal yang rahasia, jangan sampai didengar orang, jangan sampai dilihat orang. Begitu masuk, pintu tutup rapat, jangan sampai kelihatan. Ketika sudah mendongkrong, keran air dibuka, yang suara air itu terdengar keras, gerojok, dan tidak terdengar pret, perkotok-kotok. Aman, itu amal rahasia, jangan sampai ketahuan orang, jangan sampai terdengar. Meskipun keluarnya sulit, mari makan jambu kloto. Ya enggak, bengok-bengok, enggak berteriak, halo, berteriak, halo. Wes ngedir lagi amal kloto. Ini amal rahasia. Jangan sampai didengar orang. Suasana nggak nyaman, pesing juga nggak teriak. Di tempat selesai gitu udah bersih, rambut cewek, kita nggak pernah teriak. Orang lain mampu merahasiakan amal itu. Nggak ono kemarin menunggu bercerita. Ya mbak, untuk 14 ini orang gila. Maka infak seperti itu dan pasti akan dikasih imbalan berlipat sama Allah SWT. Anda jangan pernah bantah. Kabeh ustaz ngomong ini. Kabeh ustaz ngomong ini. Dari nenek sudah mau tambah orang kira dari nenek sudah mau tambah gede. Bukti ini. Lewat aku gaji saulan yo 500. Tak sudah mau 100. Yo karek tangan. Ono kok tambahan. Ora usah gak kena cangkeme ustaz. Ustaz dicangkem. Yo, kepintaran matematika itu ya. Akan udah sering sampaikan, matematika kita sama matematikanya Allah beda. Kalau matematika kita 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau matematika Allah bisa 1 tambah 1 sama dengan 27. Ayo ngomong Ustaz gila. 1 imam, 1 makmum. Imam sama makmum sholat berjamaah dapat 27 derajat. Betul? Betul. Ustaz bolak-balik sampaikan. Nah, kalau matematika kita 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Tapi kalau matematika Allah beda, 8 dikurangi 1 sama dengan miliaran. Bermiliar-miliar. Kok bisa? Bisa. Punya ayam betina 8 kurangi 1 sedekahkan sama tetangga. Kalau tinggal 7, mau ayam betina 7 jadi bola betina. Anaknya nggak kecil terus, lama
beda, 10 ditambah 1 habis, punya ayam 10 ditambah 1 garangan. Susah, nyontek lo ayamnya. Maka tolong nanti ini ada teman-teman panitia minta keikhlasannya dan nilai sama tak copot yang metu apa mbak? Metu apa? Masih di sini nggak pak? ini tapi sudah tapi ya kalau belumnya halo jangan pernah bantah Ini metu apa ya? Aku rasa dalam deh. anak sunat itu anak sunat itu aslinya barang kecil dan di sunat itu dipotong, dikurangi harusnya kan jadi kecil, kelihatan lembab maka duit yang dipotong nanti gak akan jadi kecil tapi insya Allah akan semakin gede. Minta rasanya dari teman-teman jamaah ini karena permintaannya konco-konco. Saya sendiri sebenarnya terus gak usah lah ngaji yang ngaji saja ya. Gak apa-apa ya, ikhlas ya minta ngaji lagi ya gak apa-apa, monggo aku sih sebenarnya izin asli ya. Ini sholawat khasnya Anwar Zahid, sholawat pernulisan. Dan kalau kita bersolawat kita mengemis syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ikhlas baca syafaat, yang baca sholawat, mudah-mudahan disyafaati Rasulullah. Amin. Bersedekah diridhoi Allah. Amin. Pokoknya balasannya dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Salatullah. Salamullah. Salamullah ala Tuhan
Allahumma sholli alaihi. Semua tadi harus didasari dengan ketakwaan. Setelah Anda tahu bisa memilih dan memilah, teman-teman, mengendalikan nafsu disetir pakai akal. Halo, halo. Kan Allah tidak melarang kita untuk nurutin nafsu. Boleh, nafsu itu nggak harus dihilangkan, Mbak. Aku nggak diperhatiin. Nafsu itu nggak disuruh menghilangkan, tapi disuruh mengendalikan dan menahan nafsumu. Orang jadi jelek itu karena nuruti hawa Nafsu. Hawa itu artinya keinginan, nafsu itu artinya diri sendiri. Hawa nafsu berarti keinginan diri Sendiri. Ini yang bikin orang jadi jelek, nuruti keinginan diri sendiri. Harusnya manusia yang benar itu kan nuruti keinginan Allah, mengikuti kehendak Allah. yang kencang, mengikuti kehendak Allah. Maka orang yang nuruti hawa nafsu itu dia jadi salah, karena hawa itu artinya keinginan, nafsu itu diri sendiri. Maka hawa nafsu itu berarti keinginan diri sendiri. Gak disuruh menghilangkan, gak disuruh menghapus secara total, tapi diperintah untuk menahan dan mengendalikan. Buah dari itu semua nanti akan muncul yang namanya nafsul mutmainnah. Ini modal utama ketakwaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sama sekalian saudaraku, tolong diperhatikan. Orang itu kalau sudah didasari dengan ketakwaan, profesi jadi gak penting. Mau jadi pimpinan, mau jadi karyawan, mau jadi anak buah, mau jadi majikan, mau jadi ustadz, mau jadi kiai, mau jadi pedagang, mau jadi pengusaha, mau jadi TNI Polri, mau jadi pejabat, mau jadi petani, mau jadi the jomos. Nggak penting. Inna sa'yakum lasyatta. Firman Allah, sesungguhnya profesimu macam-macam, betul? Betul. Betul apa wong lambemu ngomong betul mripatmu ngene-ngene. Aku ramu gatekke kok. Profesimu bisa macam-macam, tapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya harta, bukan yang paling tinggi jabatan dan kedudukannya, bukan yang paling mentereng status sosialnya. Bukan yang itu, bukan yang ini, tapi yang jadi standar, yang jadi ukuran adalah yang paling bertakwa. Yang paling Takwa. bertakwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Orang kalau sudah bertakwa, saya ulang, subhanallah. Orang kalau sudah bertakwa, profesi apapun gak penting. Bu, Mbak, Nggih. Sahayu, Nggih. Kak Manis, Nggih. apa ngomong aja sih? Memang tak gawe aja. Yang dekat dengan Rasulullah Allahumma sholli itu alaihi. adalah yang takwa. Sahabat-sahabat Nabi itu profesinya juga beraneka ragam. Ada sahabat yang profesinya jadi pengusaha, namanya Abdurrahman bin Auf. Ini seorang pengusaha kaya raya, tapi hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Tapi kekayaan Abdurrahman bin Auf masih di bawah Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu jadi menantunya Rasulullah. Rahayu, Nggih. menantunya Rasulullah itu ono sing sugih, saking sugih, konglomerat kaya raya, namanya Utsman bin Affan. Tapi juga ada menantunya Rasulullah yang melarat
Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ada menantu Rasulullah yang sangat kaya raya, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada menantu Rasulullah yang sangat miskin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagi Rasulullah tidak penting harta, bukan ukuran. Soge melarat gak penting, yang penting adalah ketakwaannya. Kan belum tentu tuh orang kaya hidupnya bahagia. Kan gak mesti loh, nek wong melarat mesti menderita. Saya sudah sering sampaikan, jangan disangka di gedung mewah biar dari Tuhan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reak biar cuma dan sandar tawa. Banyak orang kaya yang bisa beli kasur yang mahal, tempat tidur yang merek ternama, mentul-mentul, mendut-mendut, tapi dia nggak bisa membeli nikmatnya tidur, betul? Dan kasur iso dituku, tapi nikmatnya turu nggak iso dituku. Apa dipikir tidur di kasur mentul-mentul itu lebih nikmat, lebih nyenyak daripada tidur beralaskan kardus geletak mengisor? Belum tentu. Turunnya kasur kalau turunnya kardus rojan aja. Bedanya cuma kalau mau. Saya minta maaf sekali. Maaf. Orang itu loh bedanya. Begitu sudah merem, rasanya. Loh kalau saya lagi kasih kamu nggak kasih tahu. Turunnya kasur mentul-mentul kalau bujurnya larut. Jejek-jejekan pacar-pacaran. Dan buah malam besok jatuh bareng. Ceblok bareng. Meskipun beralaskan kardus, tapi ini kalau bojone rukun, yuk keruntelan terus. Wah. Apa nih gak mau nama? Malah sekarang tuh banyak orang kaya yang terserang penyakit insomnia, penyakit susah tidur. Itu orang kaya itu baru turu gak iso kelam, ketam, ketik, lorak, Florot. longa, Longo. dola. Dulu. Mau mencermin mata aja nggak bisa. Itu orang-orang kaya. Dia bisa tidur kalau udah minum pil obat tidur namanya Valium 3 butir 4 butir dia telan dia baru bisa tidur. Kan bilang kenapa kelaran-kelaran nih? Kelaran ini kepingin turu gampang. Berangkat pengajian tunggu boleh sedengan. Malah kalau saya menghibur itu kayak gini. Orang-orang yang bukakan pintu istrinya, yang menyiapkan makan istrinya, yang menyiapkan mandi istrinya, yang nemenin ngobrol istrinya, yang nemenin tidur istrinya. Coba orang-orang kaya, pejabat-pejabat ini pulang sampai pintu gerbang, yang buka pintu gerbang, pembantu mau masuk rumah yang buka pintu, makan yang nyiapin, mandi yang nyiapin, ngobrol yang biasa ngobrol, tidur yang nemenin. Lebih nikmat yang mana? Enak ketemu istri langsung. Makanya bojomu dongak ngomong-ngomong larat saya. Nah, nanti kalau kaya kalian pulang, mumpung suamimu masih larat, manfaatkan kemelaratan. Bener loh, nanti kalau udah pulang kan selamanya di sini tuh. Nah, nanti kalau udah pulang, begitu pulang yang bener. Matur suwun subhanallah. Ya wes matur suwun. Nah, kamu rumah satu-satu. Yo, ruwono. Ini ngajinya terus enggak? Terus. Sebut orang. Oke. Halo. Tolong perhatikan. Ada sahabat Nabi itu yang nasabnya tinggi. Zubair bin Awwam. Itu nasabnya tinggi. Sampai Nabi bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawari." Wahawari Zubair bin Awwam. Sesungguhnya setiap nabi itu punya paspam. Nah, kalau untuk presiden ya paspam pres. Kalau untuk nabi ya paspam nab. Pasukan pengamanan nabi.
Dan pas Wah, aku udah tiba anaknya ngomong Rasulullah sampai. itu Zubair bin Awwam, nasabnya tinggi. Tapi mohon maaf, ada sahabat Nabi yang nasabnya rendah. Dia budak, anaknya budak, mbahnya juga budak. Jadi namanya Bilal bin Rabah. Bilal itu budak, bapaknya budak, mbahnya yo budak, buyutnya yo budak, cangkahnya yo budak turunan. Tapi bagi Rasulullah, nasab tinggi, nasab rendah tidak penting. Sama-sama dekat dengan Rasulullah. Yang jadi ukuran itu ketakwaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sahabat Nabi yang ganteng, tampan, rupawan. Namanya Dahiyah ibnul Kalabi. Ini dilihat wis nyenengke. Untung sekarang sudah nggak ada. Kalau sudah ada kan ini saya. Itu gak enak. Subhanallah, Dahiyah ibnul Kalabi ini sangat tampan. Malaikat Jibril itu kalau nemui Rasulullah mau menyampaikan wahyu, lek mebon dan wong itu pakai wajahnya Dahiyah ibnul Kalabi. Memang paling ganteng itu sahabatnya Nabi, namanya Dahiyah ibnul Kalabi. Alhamdulillah. Rasulullah ketika berjumpa dengan Dahiyah ibnul Kalabi ini pertanyaannya, nah ada anda ya Dahiyah, ini awakmu temen tak? Apakah ini benar kamu wahai Dahiyah? Jangan-jangan ini Jibril yang datang. Oh bukan. Tapi ada sahabat Nabi yang mohon maaf wajahnya jelek. Terus ini dan tubuhnya jenduwe bisa. Jadi maca Fatihah ngiler gitu. Jadi kalau tadarusan khotbah Quran juga wembe. Tapi rupa itu enggak penting, enggak penting. Yang penting ketakwaannya. Nah, orang kalau sudah takwa, profesi apapun jadi enggak penting. Dikira kalau sudah ustaz ini lebih bertakwa daripada yang bukan ustaz. Salah. Nah gitu, rumah nonton. Kalau sudah ustaz tukang ceramah ini mesti lebih baik daripada yang diceramai. Enggak. Bisa jadi hari ini Anda dengan saya lebih baik saya. Muji dewe, Pak. Atau sebaliknya, saya dengan Anda lebih jelek Anda. Jadi iya maksud saya gini. Enggak. Bisa jadi Anda jauh lebih baik dalam penilaian Allah daripada Amin. Aku amin berarti setuju. Kalau karo-karone aku elek. Matur suwun. Memang iya. Memang ya. Itu kalau udah didasari takwa, profesi jadi nggak penting. Karena orang itu kalau didasari takwa jadi apapun pasti baik. Belum. Nah, kalau sudah begitu, nah, makanya di rumah ini mengulang. Kalau sudah begitu, maka semua Mungkin dengan awakmu. harus dihitung. Bukan aku saya, aku Anissa. Menjadikan satu. Istiqamah dijawab. Ya Allah. Tidak ada. Kita lagi ngomong kok. Lanjut teman ini. Lanjut. Nah, kalau sudah didasari dengan ketakwaan, ibadah yang bernilai jihad, apapun jenis ibadahnya bisa menghasilkan pahala yang besar. Maka beberapa kesempatan sering saya sampaikan, ibadah itu sesuai profesi yang bernilai jihad. Mohon maaf ya kalau jadi asisten rumah tangga, jadi asisten rumah tangga yang baik itu juga bernilai jihad. Amin. Kalau bener niatnya, hasilnya juga yang tepat. Nang aja kok bojo ngono ora benar. Ya sampai enggak. Alhamdulillah ya Allah Mbak Rini. Naik. Amin. Thank you Mbak. Ya Allah. Silakan. Pokoknya Mbak alon-alon. Nah kalau pedagang ya, jihadnya ya berdagang dengan benar, jujur. Nah, kalau TNI Polri, ini menjaga keutuhan NKRI, kedaulatan negara, Kamtibmas. Kalau Ustadz
ya ngajar, menyebarkan ilmu. Sampai guru ngaji Quran itu yang mengajarkan Al-Quran itu. Ya isa ta Pak. Bakas Robi, Pak Domaku. Babi Bu. Tak Domaku, tak Domaku, tak Domaku, tak Domaku. Masih ingat ternyata. Yang Tak berkata, tak kasroti, tak Domaku. tadi itu. Sepertkah ai, lampas sepertkah laut yang Domaku. Ayo lalu. I love you. I love you. Sepertkah ai, mesin jukon kasroh mis yang Domaku. I miss you. I miss you too. Berarti kalau Anda bilang I miss you, berarti Anda masih kira-kira masih mengingat saya ngaji ke Singapura lagi apa enggak? Benar. Benar. Bukan karena ini di depan aku kan. Benar. Takutnya sih nanti ya kalau di depan aku kamu ngomongnya kayak gitu. Aduh, ini Pegang ya Mbak. Pegang ya. Hati-hati ya, jangan sampai lupa. Nanti kalau di belakang aku nggak kayak gitu. Subhanallah, aku tuh sebenarnya begitu lihat dengan kayak gini semangatnya ngaji. Sederhana banget Bang. Terus kadang beling-beling. hilang. Mungkin kalau tak geblek mulai dulu tambah parah mungkin ya. Ya nggak, artinya kalau tahu semangatnya ada ngaji kayak gini, subhanallah, insya Allah akan jadi pertimbangan kalau saya sering sini. Bener, suasana kekeluargaan, suasana keakraban, saya itu rasanya kayak ngaji di kampung sebelah. Lihat semangatnya jenengan itu kayak ngaji di Jamiah Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten mana gitu rasanya. Saya nggak terasa, bener, saya tuh nggak terasa kalau sedang ke luar negeri. Rasanya kayak di kampung sebelah rumah saya. Saya bener nggak terasa kalau nyebrang lautan karena saya naik pesawat. Iya mbak, teman aku mbak rumah soleh di luar negeri. Lebih ya pakai wong jeburis tadi sama jeburisnya. Nah, ya maksud saya. Thank you Mbak. Kalau kiai itu ya jadi yang dikira ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir ya hafidu ya nasir ya wakilu ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahim. Nanti lama-lama ya ganda ya ganda ya ganda ya ganda ya ganda ya ganda ya ganda. Nah, karena bangun pesantren kan ya perlu ganda. Nah ini tadi sudah alhamdulillah belum dibaca wes mandi oleh waktu mandi mau. Yang masih di bawah pesantren. Nah kalau utangnya banyak itu jihadnya yang kerja keras, kerja yang sungguh-sungguh, dapat gaji, dapat duit, pakai bayar utang. Jangan keliru, utangnya akeh mlebu masjid, langsung nyolongi kota aman. Salah pasti. Ya itu salah. Nah emang ada beberapa kegelapan yang harus kita hilangkan, diantaranya ya kegelapan moral. Kita prihatin di samping kegelapan ekonomi. Luwes jam 1 lho iki. Yo coba aja mumpung kayak gini. Iya. Kerja. Niati ibadah. Amin ya Tadi di Allah. awal saya sampaikan bahwa Al-Quran yang 30 juz itu nggak ada perintah menerima zakat, tapi yang ada perintah membayar Zakat. perintah mengeluarkan Zakat. Memang mungkin ada yang pernah mendengar, jadi orang kaya sama orang miskin enakan mana? Coba tak kasih gambaran gini. Halo, tak kasih gambaran. Jadi kalau ditakdir semuanya itu takdir Allah, semuanya itu ujian. Jadi orang miskin juga ujian dari Allah,
dijadikan sebagai orang kaya juga ujian dari Allah, betul? Betul. Miskin itu takdir Allah, kaya itu juga takdir Allah. Yang miskin jangan bersedih, Ih. jangan menyesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takdirnya, kan gitu. Oke. Tet. Kalau ditakdir jadi orang miskin harus Bar. Kalau ditakdir jadi orang kaya harus pandai bersyukur. Syukur. Sekarang pertanyaannya, lebih gampang mana? Jadi orang kaya yang pandai bersyukur dengan jadi orang miskin yang pandai bersabar? Pandai bersabar. Pandai bersabar. Dipikir dulu. Gampang di dadi wong melarat iso sabar, karo dadi wong sugih iso syukur. Lebih gampang? Sing soge. Iya, orang cetok. Hah? Ya lebih mudah jadi orang kaya yang bersyukur. Saya lebih sering mendapati orang kaya yang pandai bersyukur. Amin. Tapi saya jarang mendapati orang miskin yang pandai bersabar. Karena jadi orang kaya untuk bersyukur gampang, ngopo-ngopo duit. Pengen ngopo-ngopo keturutan, uripe ya alhamdulillah. Orang kaya bersyukur itu mudah. Tidak ada sugih dan pinter syukur. Gampang, umpamanya ngopo-ngopo duit. Tapi nek wong melarat kok iso sabar. Iku angel. Abot. Wong melarat modele kudu nesu. Kudu murang-muring. Betul. Padahal orang miskin yang bersyukur itu lebih baik dan lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Ya ulang, orang miskin yang bersabar itu lebih baik dan lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Cuma kenyataannya banyak orang kaya yang pandai bersyukur daripada orang miskin yang bisa Emang sugih iso syukuri gampang ngomong duit. Hidupnya serba enak, pengen makanan kayak apa keturutan, pengen pakaian kayak apa keturutan, model fashion yang kayak gimana. Kata mata yang sampai kelima. Bongkar dicinjit, bokong diyentet, susu diunjuk. Keturutan. Maka untuk bersyukur bagi orang kaya itu mudah. Mau pengen apa-apa diladeni, orang kaya itu lihat mau masuk mobil ada yang bukain pintu, mau duduk di kursi ada yang nonton kursi ini, mau makan ada yang ladeni, ngopi ada yang ladeni, mau pakai sandal ada yang nonton sandalnya, tas kecil ada yang gawak, kocok-moto itu sakit rapor deh, ada yang gawak. Makanya wong itu mudah suka, mudah kepling. Lah mau apa ra iso dhewe ya, semuanya serba dilayani, betul? Betul. Enak aja melarat terus sehat. Apa-apa bisa sendiri, makanya sama tak doa monggo melarat ae. Dan daripada semakin kaya semakin kepling kayak gitu. Subhanallah. Lah nek wong melarat wong sabar itu. Padahal orang-orang miskin itu kalau berdoa diijabah sama Allah. Amin. Cuma saya nih mau melarat tuh gak pati film dulu. Itu nesuan. Kok domo gak pati film. Padahal nek kadung domo mati. Halo. Yo. Nanti masuk surganya duluan yang miskin daripada yang kaya. Ngomong-ngomong.
katanya sih kita kan juga belum tahu. Ya lebih dulu yang miskin daripada yang selisihnya lumayan 500 tahun. Bayangkan. Jadi sing melarat itu swarga, enak seneng sama istrinya. Udah ramah, sudah bercanda. Sing melarat, sing sugih wis tua. Hitung dunyane macam-macam. Ruwet gak karuan. Tapi sekali lagi, semua tadi modal utamanya adalah ketakwaan. Takwa itu actionnya ada dua. Halo. Halo. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Maka kadang ada orang yang ironis sekali kalau ngomong, saya ini sudah berusaha jadi orang yang bertakwa. Artinya sudah menjalankan ibadah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Tapi kenapa hidup saya kok masih seperti ini? Malah ada yang pernah cerita ke saya, Ustaz, saya itu sudah sholat 5 waktu, rajin, rawatib, qobliyah, ba'diyah juga saya kerjakan. Kalau malam juga sudah tahajud meskipun arang-arang. Saya juga sudah baca Quran. Saya juga sudah latihan puasa Senin Kemis. Tiap hari Senin saya nyenen, tiap hari Kemis saya juga sudah rajin ngaji. Saya sudah wiridan, sudah zikir. Saya juga sudah sedekah. Dan terus persoalannya apa, Bu? Kok malah cerita prestasi ibadah? Loh, semua sudah saya kerjakan semampu saya, tapi nyatanya hutang saya kok nggak lunas-lunas. Ini orang kan nggak bener loh. Apa dipikir ibadah itu untuk melunasi hutang? Borat dikatekno aku ngomong. Gatekno Ya termasuk sholat itu malah digawe selfie. Betul tuh Pak. Woi. Kawan rumah atau kawan dengerin halo. Halo. Yang sholat itu ya dalam rangka ibadah kepada Allah, jangan untuk melunasi hutang. Karena sholat itu melunasi hutang itu saya Indonesia sholat kabeh. Enak oh. Akbar. Lunas. Enak. Ya kenapa sih kita dalam beribadah kok suka seperti itu? Halo? Halo. Kita mau sholat kalau punya mau sama Allah. Kita mau zikir, mau wiridan kalau ada keperluan sama Allah. Rata-rata seperti itu. Sehingga begitu hajatnya terpenuhi, wiridannya berai. Begitu cita-citanya berhasil, nah wiridannya wes leren, tasbih dicendelno. Apalagi gagal, tasbih iso diorat-arit. Umat orang nyantol, akhirnya diorat-arit. Ini nggak benar. Lanjut apa enggak nih? Lanjut. Maka kuncinya ibadah itu harus ikhlas lillahi Ta'ala. Ya harusnya tanpa pamrih. Dan ini perlu latihan. Orang kalau ikhlas, hidup ini jadi ringan, nggak ada beban. Betul. Dan setan itu satu-satunya yang tidak dimampui. Setan itu goda orang yang ikhlas, karena setan sendiri udah berjanji. Ya Allah, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum a'malahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan itu bahasa Arab. Apa yang ngomong? Itu setannya yang baca. Gak apa-apa di setan-setan ini. Tapi nyatanya dikangenin juga. Ya Allah Tuhan, karena Engkau telah melaknat aku, maka aku bersumpah akan aku bikin yang namanya maksiat dan dosa itu jadi indah dalam pandangan manusia, dan mereka semua akan aku sesatkan sebagaimana aku yang tersesat. Tolong diperhatikan. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Setan kulek rohong ikhlas wanyel, ngerti anyel orang. Setan itu paling benci kalau lihat orang ikhlas. Suruh goda itu nggak berani, aku itu orang ikhlas. Tapi kalau ada orang ambisius, ada orang yang akhlaknya jelek, wah itu setan seneng. Wah itu aku seneng, karena itu seneng aku bocah itu. Merasa digoda misalnya.
malah seneng. Justru malah anak-anaknya setan dibilangin, awas ya kamu jangan deket-deket sama Mbak Yati dulu ya. Kamu nanti kalau deket sama Mbak Yati itu kamu bisa lebih parah nanti. Hah? Di sana, nggak di sini. Kalau di sini semuanya baik. Saya yakin demi Allah yang ada di sini semuanya orang-orang baik. Amin. Sekarang ini kalau nanti saya nggak ngerti. Ada mau nanti habis ngaji keluar dari sini jilbab langsung melepas. Jilbab langsung lepas. Betul tuh Pak. Baju yang panjang lepas. Nanti kaos yang mentek, yang melevet, yang press body. Nanti yang bawah pakai celana setan. Jin loh jin. Jin ya setan. Nafret, melevet. Nah itu bahasa Inggrisnya pakaian the pating mencontoh. Aneh-aneh kalau sekarang kadang bawahnya rapet, atasnya mengong. Atas rapet, bawah mengong. Atas bawah, tengahnya masuk angin. Ini termasuk misi non-muslim untuk menghancurkan Islam. Itu diantaranya pakai 3 F. F yang pertama, food. Gadokan nih loh. Oh, food. F yang pertama, Food. F yang pertama, Food. food itu Badokan. ya makanan-makanan yang beredar sekarang tuh. Awas kalau kita nggak hati-hati, apalagi di negeri Singa. orang, ya nggak usah nyebut orang. Betul. Di negeri Orang. itu harus betul-betul selektif, cari yang betul-betul terjamin enak, terjamin kehalalannya. Hati-hati. Saya pernah kritik kalau di negara kita mayoritas Islam dan makanan minuman yang beredar di negara kita itu kan mayoritas halal. Maka sebenarnya label halal di Indonesia itu tidak penting. Yang diperlukan justru label haram. Iya, kalau saya begitu, andaikan saya jadi presiden. Andaikan itu justru Majelis Ulama Indonesia itu malah tak suruh bikin label haram. Yang haram-haram itu dikasih label dijamin haram. Kalau halal nggak usah pakai label, mayoritas yang beredar itu mayoritasnya halal kok dibutuhkan label halal. Yang penting itu malah label haram. Nah, kalau di negara-negara yang non, nah itu perlu label. Nah, hati-hati kan sekarang banyak di samping itu juga banyak mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk sel otak, berbahaya untuk kesehatan, juga mengganggu kecerdasan. Nah kalau sudah dicekoki makanan-makanan yang kayak gitu, nanti SDM-nya umat Islam akan jadi rendah, IQ-nya hancur, pola berpikirnya jadi rusak. Ya gara-gara itu, makanya sekarang LGBT juga mulai marah, mulai rame. Itu karena dicuci otaknya kayak gitu. Halo? Halo. Hati-hati bener, hati-hati. Sekarang otak ini menjadi mulai nggak sehat. Di antara faktornya yang karena makanan yang nggak terjamin kehalalannya. Kalau orang dulu itu kan lugu-lugu. Ya jujur ya lugu. Lah makanannya apa? Ganyong jegerut bote. Bohong. Tales. Gentuk. Timbul. Gatot. Gaplek. Iya, makanya otaknya bersih, walaupun misinnya prentel-prentel. Tapi kalau sekarang itu, awas, food ini untuk merusak juga, harus hati-hati. Yang kedua, fashion. Fashion. The gombal. Begubet. Mari zaman. Fashion itu the gombal. Jadi, kemana? Orang-orang Islam itu berusaha pakai fashion. Pakaiannya sudah tidak mencerminkan Islami. Kadang yang body kompor-kompor, tapi transparan. Itu yang namanya kasiyatun ariyatun
berpakaian tapi telanjang. Dibilang telanjang tapi ada kainnya. Dibilang berpakaian tapi ketok. Segitiga pengamannya yang cetok. Itu. Ya kadang silang tuh, tapi beleane tembus Bengawan Solo. Aku takutnya itu nanti kalau ada ulo yang keras. Ulo urip. Itu kan yang karena fashion itu tadi. Hati-hati Mbak ya. Nggih. Filosofinya perempuan itu jambu. Ya kalau masih penting, masih kecil itu ya betul enggak masalah. Tapi kalau udah gede itu buntel. Kalau nggak gitu nanti dikerokoti codor. Sama. Jambumu itu buntelan. Andainya ibarat jambu harus dibuntel. Artinya satrul aurah, fungsi utama pakaian itu untuk nutup aurat. Modenya bagaimana, yang namanya nutup itu ya tertutup, nggak kelihatan. Terserah mode, yang penting sopan, yang penting beretika, sembarangan. Kowe nggak usah pakai saling ngilokno. Anda seneng yang model terbuka, wajahnya terbuka kelihatan, nggak apa-apa, monggo. Yang penting aurat yang lain tertutup. Ada yang seneng berubut, monggo. Kalau di Timur Tengah, subhanallah, kalau lagi umroh, lagi haji itu kalau lihat perempuan Timur Tengah itu kalau lagi dibuka cadarnya, ya, terus benih. Wow. Berarti surga. Sampai mic-nya Terus mati. Saking cantiknya, maka rata-rata mereka pakai cadar. Ini sama nggak usah cadar. Udah, monggo. Pakai cadar. Mbak, hati-hati Mbak. Nggak usah nolong. Berlutut kayak apa? Sama nek ilono, dadi mana itu bulan. Lalu, gak usah lagi ngomong, namanya kita pakai yang gak mungkin untuk Allah. Gak usah lagi Allah, sama kamu berkuat. Semua barang penuh. Gak usah ngomong itu untuk Allah. Karena kita itu kalau makan mie makan bakso lah repot. Enggak repot, aku tahu lo enggak repot. Kamu disingkat terus dilebokno. Ya wis rasa dipraktekno. Ono sing praktekno. Ya monggo. Angel apa ini? Ini udah lewat jamnya. Gedungnya orang kanggo sampean to. Maka asar ya tadi. Itu kan kalau orang Jawa anjing rogo satu solo juga cermin kepribadian. Nah kalau sholat, kalau bisa ya sampai ada asaris sujud. Asaris sujud nggak harus nempel di batuk. Itu bukan asaris sujud, nggak mesti, bisa jadi asaril karpet, asaril sajadah, atau asaril tangga tembok. Yang asaris sujud itu nanti munculnya pada perilaku, munculnya nanti pada perilaku. Nah kan, udah selesai kan waktunya? Belum. Nah sekarang udah saatnya kita berdoa. Iya. Terus ganti nama. Tadi itu harusnya jam 1 udah selesai. Ini loh wis tak tambahin. Terus aku tuh ngaji di mana-mana belum pernah selama ini. Waktunya ini udah spesial, benar. Karena memang ini juga di hari spesial. Gak usah happy birthday. Sekarang kita tutup dengan sama-sama berdoa. Gitu. Nah, ya harusnya kalian kok bertanya. Udah, saya terima kasih perhatiannya. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya kekasih. Ya cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih
kasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ceramah saya yang sudah sangat panjang masih dirasa kurang, kapan-kapan undang lagi. Sebenarnya sih saya mau ngajak Anda semua untuk bermuhasabah, tapi karena ya sekali lagi keterbatasan waktu, mohon maaf kepada para jamaah, saya gayanya ya kayak gini. Mohon maaf kalau berarti ini ancamannya semua ini. Ya, terima kasih. I love you, I love you, I love you. I love you, Pak. Salam persaudaraan. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini istiqomah. Amin. Bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat nanti. Maunya sih saya mau menyampaikan hasil dari infak dengan dari beberapa, tapi karena sampai sekarang belum ada tulisan yang masuk ya. Sudah terima kasih saja yang jelas. Malah masih gitu. Itu bisa jadi karena saking banyaknya, bisa jadi karena saking lemotnya ya. Kemungkinan yang macam-macam. Karenanya saya mewakili keluarga besar pesantren saya, pesantren Asyafiyah, dan mewakili anak-anak saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan. Kalau alamat saya pesantrennya Asyafiyah di Desa Sukorejo, Kecamatan Ganor, Kabupaten Bojonegoro. Kalau HP saya nggak pernah ambil HP, nanti nggak ada nomor HP. Saya bisanya untuk asisten saya. Nanti yang mau menjadi asisten saya bisa salah satu dari asisten saya ikut, namanya Pak Imran yang seperti saya ini. Memang kita memang sama, dan tadi Pak Imran bisik-bisik saya bawa kaset untuk sekedar kenang-kenangan bagi jenengan yang mungkin ingin kenang-kenangan dari saya. Ya Allah. Gak dibatasi harganya, terserah jenengan. Misalnya mau kasih $1 ya monggo, 1 sen ya monggo. Ya Allah. Nek mentolong. Ya tentu saja kan ya. Nek mentolong. Bagus. Ada beberapa tadi Pak Imran bawa, mungkin sekali lagi saya nggak jualan, tapi berdasarkan pengalaman dan itu permintaan dari teman-teman, kemarin banyak yang inbox ke Pak Imran suruh bawa kaset katanya itu ya dari koleksi ceramah dan sholawat saya. Amin ya Ada Allah. teman-teman yang kepingin dapat kenang-kenangan nanti bisa ke Pak Imran. Oh nanti mau itu terbatas mungkin cuma berapa gitu. Mohon maaf sekali lagi tidak dipatok harga, tidak ada harganya. Insya Allah nanti di lain kesempatan. Amin. Insya Allah. Ya Allah. Sebenarnya sih sudah mulai dulu saya kepingin sini, cuma tidak ada yang memfasilitasi. Ya karena kita terbentur oleh waktu, dan sekali lagi terima kasih sekali kehadiran teman-teman. Tidak ada kebahagiaan yang membahagiakan bagi saya melebihi hari ini. Amin. Amin. Di majelisnya Allah, di majelisnya Rasulullah, Amin, di ya teman-teman Allah. surga, dan sebagaimana janji Rasulullah, dimanapun tempat yang dipakai untuk taklim, dipakai untuk ngaji, di situ akan diangkat oleh Allah menjadi bagian. Amin. dari teman-teman surga. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa sederhana dan singkat karena keterbatasan waktu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anta as-salam wa minkas salam wa ilayka السلام وحينا ربنا بالسلام بلغ روح سيدنا محمد منا تحيات والسلام وادخلنا الجنه برحمتك يا رب دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والجمال والاكرام اللهم انك تعلم ذنوبنا فاغفرها وانك تعلم عيوبنا فاسترها وانك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا من آفات الدنيا
adzabil akhirati wa fitnatihima. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha gagah, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha sempurna dan maha bijaksana, Engkaulah penggenggam alam semesta ini ya Allah. Engkaulah pemilik kami semua jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah. Inilah kami hamba-hambamu yang berlumur dosa, yang penuh kemungkaran, yang penuh kezaliman, yang penuh dengan kemaksiatan. Memohon kepadamu ya Allah, jadikan majelis ini majelis maghfirahmu, jadikan majelis ini penebus dosa-dosa kami ya Allah, penebus dosa-dosa kedua orang tua kami, penebus dosa-dosa seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Wahai Allah yang maha segalanya, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bukakan lembaran baru yang bersih untuk menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Sekelam apapun masa lalu kami, hapuskan ya Allah. Seburuk apapun akhlak kami, ampuni ya Allah. Sejelek apapun perilaku kami, ampuni ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon, dan berikan kami perlindungan ya Allah. Jangan biarkan kami berlindung kecuali cukupkan hanya berlindung kepadamu. Jangan biarkan kami dihinakan dan direndahkan oleh dunia ini, melainkan titipkan kepada kami dunia yang berkah, yang membuat hidup kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kehidupan dan bekal di akhirat nanti. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 2 jam setengah saya ngaji. Amin. Terima kasih. Mungkin masih ada info dan ada pengumuman. Mohon maaf. Ya nanti kalau waktunya ada. Dari saya, assalamualaikum.